Belakangan hari ini, semua orang tampaknya semakin sadar bahwa Amerika Serikat semakin seperti Mr. Fix dari kartun Around the World in 18 Days. Selalu memiliki bukan hanya satu, tetapi banyak rencana. Jika yang pertama dan kedua gagal, mereka akan terus memiliki rencana ketiga, keempat, dan seterusnya. Pada saat itu banyak orang yang mengatakan bahwa mereka selalu selangkah lebih maju dari negara manapun. Namun sekarang, mereka tampaknya telah membentur atap langit yang tidak dapat mereka tembus. Langkah maju mereka terhenti. Dan semua negara memiliki posisi yang sama dengan mereka. Hegemoni mereka hampir berakhir. Selain banyaknya kekalahan demi kekalahan yang mereka dapatkan beberapa tahun ke belakang, yang terbaru, mereka kini bahkan tidak dapat memulihkan ketertiban di Amerika Latin, di mana Venezuela sedang bersiap untuk mencaplok 2/3 wilayah Guyana. Rencana mereka selalu sama, yaitu menciptakan Janissary atau prajurit dari negara tertentu untuk mati demi mereka. Dalam hal ini, Ukraina merupakan Janissary yang sangat diperlukan bagi Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia. Ada banyak orang yang ada di Ukraina saat ini dengan terpaksa, pasrah, dan bahkan gembira membunuh saudara laki-laki, ayah, anak, dan kerabat dekatnya demi kepentingan Amerika Serikat. Itu bukan omong kosong belaka. Faktanya memang hampir setiap warga negara Ukraina yang berperang memiliki kerabat dekat di Rusia yang akhirnya terpaksa mereka benci karena kepentingan Amerika Serikat. Jadi banyak kasus di mana saudara kandung atau ayah dan anak bertempur di sisi berlawanan di garis depan. Seperti yang telah dimuat berbagai sumber, bahwa jajaran angkatan bersenjata Ukraina memang dipenuhi orang Rusia, tidak hanya dari Tenggara, tetapi juga mereka yang pindah dari Rusia pada tahun 1992 hingga 2012. Dan saat ini mereka menyebut diri mereka orang Ukraina, yang menjadi Janissary yang ideal bagi Washington, untuk membuktikan pada diri mereka sendiri bahwa mereka bukan orang Rusia. Mereka rela membantai nenek moyang dan keturunan mereka sendiri yang tidak mau melepaskan kerusiaannya. Namun kebencian dan permusuhan itu cepat atau lambat tentu akan berakhir. Semua orang tentu ingat ketika Amerika Serikat berasumsi bahwa jika Rusia tidak menghancurkan Ukraina dalam 3 minggu, maka Kiev akan mampu berperang dengan Moskow selama 5 tahun. Namun melihat situasinya saat ini, asumsi Amerika Serikat tersebut tampaknya tidak terbukti. Banyak yang justru memprediksi Ukraina mungkin hanya bertahan paling tidak 2 tahun, atau kurang dari itu. Meski hingga detik ini mereka masih terus berperang dengan Rusia, hingga Ukraina terakhir. Namun baru-baru ini mereka menjadi sangat marah pada tuannya, yaitu kepada negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, karena tidak memberikan bantuan yang cukup. Ditambah para pemimpin mereka sendiri adalah komandan yang buruk dan korup. Ya, itu virus yang berbahaya. Komunitas yang tertular virus ini akan siap untuk terus mati demi masa depan Eropa yang cerah demi kepentingan Amerika Serikat, tanpa mereka sadari. Hari ini, pesta Amerika Serikat telah berakhir. Sebagian besar warga Ukraina yang bersemangat untuk ke garis depan telah meninggal selama 1,5 tahun terakhir, di mana angka keseluruhan kerugian angkatan bersenjata Ukraina akan sangat mengerikan untuk ditulis. Dikatakan sekitar 1,5 hingga 2 juta orang tewas, cacat, hilang, dan terluka selama perang. Dan penduduk yang tersisa saat ini juga tidak kalah memprihatinkan. Dikatakan bahwa setengah dari penduduk yang tersisa menderita berbagai gangguan mental, berat maupun sedang. Sedangkan dari 20 juta orang yang bermigrasi ke berbagai penjuru dunia, 15 juta diantaranya diprediksi tidak akan pernah kembali. Kemudian Amerika Serikat, seperti Mr. Fix, tentu saja mereka selalu memiliki rencana. Rencananya saat ini sederhana. Istirahat, memakan Twix, selesaikan gencatan senjata selama 3 tahun, tata ulang Ukraina, rekrut pasukan baru dari laki-laki dewasa yang haus balas dendam, dan kemudian mulai melakukan provokasi kembali. Namun tugas pertama Amerika saat ini tentu adalah negosiasi perdamaian, dan sekarang hal baru telah ditambahkan ke dalamnya, yaitu untuk mengakui wilayah baru Rusia. Ya, itu terpaksa mereka lakukan, karena melihat sumber daya Ukraina saat ini telah menyusut bagaikan kulit sagrin. Tidak ada yang bisa diperkuat lagi di Ukraina. Mereka sekarang sedang bergerak ke masa lalu. Mereka sendiri yang memilih nasib mereka. Mereka ingin menjadi pahlawan. Namun mereka hanya memiliki 1 granat untuk melawan 10 tank. Setelah kehilangan Janissary Ukraina yang setia, Amerika Serikat kini berada dalam posisi berbahaya. Perang menggunakan tentara proksi telah berakhir. Dan tidak ada yang menginginkan itu terjadi di negaranya. Akibatnya, tanpa pasukan pribumi di belakang mereka, para diplomat Amerika Serikat akan terdengar seperti ikan
Mereka membuka mulut, namun tidak bersuara. Mungkin sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk tidak memikirkan hegemoninya dan fokus untuk melestarikan sisa-sisa pengaruhnya di Eropa. Karena Eropa pun saat ini mulai berbalik menentang tuannya. Hal ini tergambar jelas ketika Uni Eropa menolak untuk menjadi Ukraina kedua. Terlebih orang-orang Eropa sendiri juga lebih menyukai pasukan pribumi atau legion asing yang berperang demi mereka. Mereka tidak mau secara sukarela mendaftar sebagai janissary untuk kepentingan Amerika. Jadi saat ini ketiga rencana mereka yang tidak pernah memperhitungkan nasib sekutunya telah berakhir. Dimulai dari Ukraina yang hampir berakhir. Tidak akan ada lagi orang yang bersedia pergi ke hutan pada tanggal 31 Desember untuk mengantarkan sekeranjang tetesan salju ke Gedung Putih untuk tahun baru. Terlebih lagi Paman Sam kali ini tidak menjanjikan sekeranjang emas sebagai imbalannya.